بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد. Kitab Risalatul Mu'awanah wal Mu'azarah wal Mudhaharah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fit taraini amin. Ila qawlihi was sultani wal qahri ya. Bab masih menerangkan caranya, thariqahnya menguatkan yakin. Ini penting ini ya. Penting kita itu hati harus isinya itu yang yakin. Harus isinya itu tidak boleh ada campur syak, kemamangan itu tidak boleh. Kok kita mati bawa hati yang isinya itu ada syaknya sama Allah, syak itu maknanya ragu-ragu. Kok ada orang mati, kok membawa hati yang isinya itu syak, ragu-ragu kepada Allah. Itu kalau ditanya munkar wa nakir, man rabbuka, yang jawab itu kadar keimanannya, bukan lesannya, yang pinter, yang fasih, enggak. Bahkan kadar imannya itu yang dibuat jawab pertanyaan. Kalau yang di dalam hatinya itu syak sama Allah, itu ditanya man rabbuka, jawabnya mungkin Allah. Ya, tapi kalau yang di dalam hatinya itu yakin billah, man rabbuka, jawabnya fasih Allah. Nah, gitu. Juga yakin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantap. Kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah, tidak boleh ada syak. Kalau ada syak di dalam hati, syak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya munkar wa nakir wa man nabiyyuk, jawabnya mungkin Muhammad. Selamat orang kayak gitu. Tidak selamat itu, bahaya. Tapi kalau mantap sama Kanjeng Nabi, bahkan mahabbah, bahkan ittiba', itu ditanya waman nabiyyuka, jawabnya mantap Muhammad Nabi gitu. Mantap sama Quran, jawabnya ditanya wama kitabuka, Al-Quran, mantap fasih. Tapi kalau syak sama isinya Quran, malah ini jangan-jangan karangannya Nabi Muhammad ini loh, wama kitabuk, ya mungkin Quran lah, malah mungkin. Hati-hati. Makanya wajib ini kita menguatkan yakin. Caranya yang pertama, minha wa huwal aslu, dan inilah yang asli, walladzi alaihil madar, dan ini yang jadi sumbernya. Cara yang paling poin pertama, an yusghiyal abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat. Pertama, hamba harus mendengarkan dengan betul-betul. Mendengarkan itu dengan hati, yakni meresapi. Wa udhunihi, dan juga mendengarkan dengan telinganya. Ila istima'il ayat, mendengarkan ayat Quran. Nah, gitu. Cara yang paling penting, tidak ada yang ngalah ke baca Quran. Itu caranya menguatkan yakin itu. Soalnya memang itu sumber hidayah. Allah Ta'ala itu ngasih hidayah sumbernya Quran. Ya dibaca dong. Dzalikal kitabu la raiba fih
hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang takwallah. Bahkan orang kafir kepingin cari hidayah, coba baca Quran, setelah itu terserah. Tantang gitu. Pasti akan hatinya nemu, ya ini yang mestinya gini ini. Tuhan ya ini Tuhan ya gini, mantep. Nabi ya ini, kul katakanlah, lah Nabi ya gitu memang. Disuruh sama Allah menyampaikan. Syariat ya ini syariat dalam Quran. Semuanya hudal linnas. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Quran itu petunjuk buat semua orang, bahkan orang kafir, monggo silahkan baca. Dulu Nabi SAW dakwah itu baca ke Quran, ndak adu argumen, logika, ya bagus, logika tentang membuktikan ketuhanannya Allah Ta'ala, bagus. Semuanya itu wasail, lantaran. Cuma Nabi SAW itu kalau dakwah dulu itu apa sih? Baca ke Quran di hadapan orang-orang. Akhirnya orang masuk Islam, hidayah. Sayyidina Umar masuk Islam itu dengar surah Toha. Ayo kita coba baca angen-angen surah Toha, nangis kita nanti. Nah ini hidayah ini. Tapi kadang kita baca Quran itu pokok ngejar hatam, wala faham maknane. Pokok Ramadan hatam gitu. Nah, itu yang jadi kita itu ayyusriya biqalbih, mendengarkan dengan hati, faham. Dulu ada orang musyrik namanya Al-Walid bin Mughirah. Itu salah satu pimpinannya orang musyrik. Mati kafir, sampai mati masih kafir. Itu pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran ketika sholat di Masjidil Haram depan Ka'bah. Malam-malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sendirian waktu itu. Baca Fatihah. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi la rayb, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwal azizul hakim. Langsung Walid bin Mughirah dengar langsung. Nabi SAW ketika itu ngulang lagi, diulangi, mulai awal, diulangi lagi. Walid bin Mughirah dengar lagi, kedua kali, ketiga kali, akhirnya pulang. Ketika pulang ini wajahnya masih pucat. Ditanya sama teman-temannya, dari mana? Kenapa kau? Jawabnya, ana dari Muhammad. Dia tadi baca Qurannya. Komentarnya ini orang musyrik yang komentar. Komentarnya orang musyrik ketika dengar Quran, komentarnya gimana? Innalahu lahalawah wa inna alaihi latalawah wa inna a'lahu lamuthmir wa inna asfalahu lamughdiq wa annahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini komentarnya orang musyrik. Kita muslim pernah enggak komentar yang kayak gini tentang Quran kita? Komentarnya waktu itu Al-Walid bin Mughirah komentarnya innalahu lahalawah. Yang dibaca Muhammad itu sangat manis. Pernah kita komentar Quran kayak gitu? Kita mukmin kan? Ini orang musyrik loh ini. Masa kalah sama orang musyrik? Gak paham mana nih? Beliau Walid bin Mughirah innalahu lahalawah, yang dibaca Muhammad rasanya sangat manis.
wa inna alaihi latalawah, dan yang dibaca Muhammad pengaruhnya sangat kuat. Wa inna a'lahu lamuthmir, bagian atasnya sangat berbuah. Wa inna asfalahu lamughdiq, bagian bawahnya sangat berlimpah. Wa annahu ya'lu wa la yu'la alaih, dan yang dibaca itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa mengungguli. Kita pernah bisa ngerasa kayak dirasa kayak orang musyrik itu, mosok kalah sama musyrik. Kebangetan enggak kita itu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kampuni kita. Itu loh, Quran. Kalau dibaca, makanya khusus yang santri-santri, gunakan nahwu sharaf ilmunya buat Quran itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Itu ketika diulang rasanya itu tambah manis. Beda sama selainnya Quran yang kita pernah baca, akhirnya nggak kepingin lagi, pernah wis khatam. Quran ini diulang tambah manis. Baca Quran. Dan juga wal akhbar, dan juga baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ketika membaca hadis ya seperti itu, diresapi, akan kita temukan kaidah yang tidak mungkin filosof orang bisa nemu yang seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Allah. Itu kalau diangan-angan tidak mungkin filosof bisa ngomong kayak gini. Ini Nabi betul ini yang ngomong. Sesungguhnya amalan hanya tergantung niatnya. Ini kaidah, siapa yang bisa berani menaruh kaidah? Semua amal manusia itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang akan dapat sesuai niatnya masing-masing. Allah tambah, enggak mungkin orang bijak, filosof mau Aristoteles atau Mahatma Gandhi, enggak ada yang sampai ke derajat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tallati ala jalalillahi ta'ala, ayat Quran yang menunjukkan keagungannya Allah. Itu kita tambah takzim nanti sama Allah Ta'ala. Dalam Quran itu yang, atau dalam semua kitab suci dah, yang pinter-pinter ahli baca buku-buku, yang ngaku menciptakan langit bumi, tidak ada, kecuali Allah. Bahkan yang mengaku menciptakan kita, cuma Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami yang menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur dengan air maninya perempuan. Faja'alnahu sami'an basira, tiba-tiba kami jadikan dia orang yang bisa mendengar dan melihat. Allah. Ini tambah ta'zim kita nanti. Bisa-bisa saking ta'zimnya nangis sujud ke Allah. Nah ini, iman ini, main sudah mulai. Wa kamalihi, kesempurnaannya Allah maha sempurna, tidak ada kurangnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya Allah itu bisa, hati kok akan takluk. Kita butuh sama zat yang kayak gini. Tidak bisa kita berlepas dari zat yang sifatnya kayak gini. Yuhyi wa yumit,
menghidupkan dan mematikan. Ini kalau sudah punya sifat yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa mengalahkan zat yang kayak gini. Allah wa 'azamatihi, keagungannya Allah. Wallahul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Yang maha jabbar, yang maha perkasa, al-mutakabbir, yang maha sombong tapi malah indah. Loh itu loh. Kalau sombong dipunyai manusia, elek, enggak macem. Tapi kalau Allah yang maha mutakabbir, ya itulah macem, malah sempurna. Tuhan yaitu betul. Azamat Allah. Wanfiradihi bil khalqi wal amri, dan menyendirinya Allah di dalam penciptaan dan urusan semua. Lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Kembalinya semua penciptaan dan urusan hanya ke Allah. Itu kita baca ayat-ayat Quran atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya kayak gitu tapi diresapi betul maknanya. Wassultani, yang maha, dan kekuasaannya Allah, kekuasaan yang sangat menguasai, sampai-sampai tidak ada daun satupun yang boleh jatuh kecuali dengan masyiatillah, kehendaknya Allah. Ini kekuasaan sampai gitu, itu ya apa? Daun satu nggak boleh jatuh tanpa izinnya Allah. Ini kalau kayak gini ya sudah maha kuasa yang mutlak ini. Meskipun semua makhluk kepingin menjatuhkan satu daun, nah Allah Ta'ala tidak mengizinkan, tidak bisa jatuh itu. Wal qahri, maha memaksa, tidak ada yang bisa lolos, akhirnya takluk semua ya Allah. Wa ala sidqir rusuli, dan yang menunjukkan benarnya semua utusan. Ada kisah-kisah di dalam Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya menceritakan bahwa semua nabi itu semuanya as-sidq, betul di dalam dakwahnya. Wa kamalihim, dan kesempurnaan para utusan manusia tapi tidak seperti manusia. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizati, dan apa-apa yang dikuatkan untuk para rasul berupa mukjizat. Kita baca di hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Quran yang menceritakan mukjizat para nabi-nabi, itu kita akan takjub terus. Dan kisahnya para nabi ini tidak boseni, mirip, memang semuanya itu yang ta'alluq sama Allah, Quran wa hadis, tidak bosen nih. Kita nek ceritane siapa? Romeo Juliet, masya Allah bagus. Akhirnya besok ceritane lagi apa? Romeo Juliet, ya ganti, kan mesti gitu. Ini ceritane Nabi Musa diulang-ulang di Quran berapa kali? Ada apa? Hebatnya Allah Ta'ala kalau sudah ngasih mukjizat, ya Allah. Bayangke sosoknya Nabi Musa, satu contoh Nabi Musa. Dikasih ta'yid sama Allah, cuma bawa tongkat. Tapi ini utusannya Allah ini datangi Fir'aun. Itu Fir'aun raja, semua raja dunia waktu itu takluknya sama Fir'aun. Buat tentara, buat kekayaan, semuanya, bangunannya. Nabi Musa dengan cuma tongkatnya ditemani satu orang, Nabi Harun alaihissalam, dakwai Fir'aun di depannya langsung berani. Fir'aun yang marah-marah tidak bisa madharati sama Nabi Musa, dijaga sama Allah Ta'ala. Siapa yang bisa ngalahkan Nabi Musa? Allah Ta'ala yang jaga. Itu loh kayak gitu. Bahkan Nabi Musa ketika bayi disembunyikan di peti, di genterke sungai Nil, ya Allah, itu sudah
Ada penjagaan sempurna sampai kayak gitu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau berbuat apa saja, misal mau Allah Ta'ala dukung, tidak ada yang bisa menghalangi. Hebat mukjizat itu, Masya Allah. Itu kita baca kayak gitu. Wa ma halla bi mu'anidihim, dan kita baca semua yang menimpa kepada orang yang menentang para rasul-rasul min anwa'il uqubati, berupa macam-macamnya siksaan. Umat Nabi Soleh itu ketika nyembelih onta yang dulu diminta sama kaumnya Nabi Soleh sendiri. Dulu kaumnya Nabi Soleh itu ngomongnya asal ngomong. Ya Soleh, kalau kau Nabi buktikan apa? Mukjizat. Akhirnya kalian minta apa? Ada batu besar ketika itu. Itu sak ngomongnya orang-orang kafir ketika itu batu besar itu pecah bisa ngeluar ke onta, bisa ndak? Ngomong sak ngomongnya. Doa Nabi Soleh, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu, pecah keluar onta yang bunting. Kaget orang. Akhirnya ini onta jangan diganggu. Kapan ganggu kalian kena adab ya Allah. Akhirnya temurun nggak berani ganggu sampai akhirnya generasi yang selanjutnya nggak ngerti ceritane, cuma dengar imannya akhirnya nggak, memang kafir, nggak iman meneh, nggak ono imannya kafir. Akhirnya dilukai ontanya Nabi Saleh. Ketika ontanya Nabi Saleh dilukai, anaknya onta yang sudah lahir langsung lari ke pucuk gunung, langsung teriak-teriak. Nabi Saleh dengar, ini saatnya mereka sudah melanggar, sudah melukai induknya. Akhirnya diperintah sama Allah Ta'ala, Nabi Saleh nyampe ke kaumnya, qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Nabi Saleh menyampaikan ke kaumnya, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, kalian senang-senang sudah 3 hari waktu kalian. Setelah 3 hari, dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak didustakan. Hari pertama mukanya berubah jadi kuning. Hari kedua mukanya berubah jadi merah. Hari ketiga mukanya hitam semua. Dikirim suara dari langit, suara sentaannya malaikat Jibril, sekali sentak mati semua. Allah, itu siksaannya para nabi kayak gitu. Tidak ada yang bisa ngalah ke. Akhirnya kita hasilnya apa? Buahnya tambah yakin, tambah mantep iman sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah ittiba, tambah mahabbah, udah gitu. Itu buahnya. Wa ma warada fil yaumil akhir, dan baca di Quran hadis keterangan yang datang di dalam menerangkan yaumil akhir, hari akhir nanti. Hari akhir. Ketika umat-umat di yaumil kiamah ditaruh di mahsyar. Akhirnya semua orang itu minta syafaat sama para nabi-nabi. Para nabi-nabi tidak ada yang berani mohon syafaat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Padahal sebelumnya sudah lama berdiri, lama. Akhirnya minta syafaat ke Nabi, itulah syafaatul uzma. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah segerakanlah hisab. Akhirnya wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirnya Tuhan datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad, ketika aku sujud angkat kepalamu, mintalah tak turuti. Kau mau syafaat, tak perbolehkan, tak izinkan syafaat. Ya Allah, saya mohon syafaat, segerakanlah hisab ya Allah. Sudah lama mereka nunggu di mauqif ya Allah. Setelah itu dikabulkan buat kau ya Muhammad, tak segerakan hisab. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika
disingkapkan keadaan yang paling dahsyat yaumil kiamah. Itulah kapan? Yaumil kiamah, keadaan yang paling dahsyat itu ketika apa? Wa jaa rabbuka. Ketika jaa rabbuk. Akhirnya setelah itu wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Akhirnya di mauqif ada perintah semua orang ikutlah sesembahannya masing-masing. Akhirnya berhala-berhala itu ditampakkan, yang nyembah batu ikut batu itu, yang nyembah binatang ikut binatang yang disembah. Semua sudah ikut berhala-berhala nih, tinggal Yahudi, Nasrani sama Muslim. Yahudi ditanya, kalian ikut sembahan kalian, siapa yang kalian sembah? Kalian menyembah Uzair, putra Allah. Dibantah, kalian bohong, Allah nggak punya anak. Kalian minta apa? Ya Allah, kami minta air, kami haus. Itu air, kalian ke sana. Ternyata jahanam langsung. Nasrani, kalian nyembah siapa? Kami dulu ikut Isa, nyembah Isa putra Allah. Bohong, Allah tidak ada anak. Kalian minta apa? Minta air, ya Allah haus. Itu air sana. Akhir jahanam ternyata. Tinggal satu-satunya orang kaum muslimin, kaum mukminin, baik orang yang saleh maupun orang yang fasik, yang penting muslim, mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin, tinggal di situ. Kalian ikut siapa? Sudah diperintah, ikut sembahan kalian. Lihat berhala, kami tidak menyembah itu semua ya Allah, kami hanya menyembah Allah. Akhirnya Allah Ta'ala bertajalli dengan kesempurnaannya kepada hamba-hamba yang muslim. Akhirnya wa yud'auna ila sujud, diperintahkan sujudlah, akhirnya mereka sujud ke Allah. Orang munafik ketika itu kepingin ikutan sujud, fala yastati'un, punggungnya dirubah seperti tanduk sapi, buat rukuk tidak bisa. Tanduk sapi paham ya? Ditekuk wale iso enggak? Itu mereka kepinginnya sujud malah gini, kayak tanduk sapi. Fala yastati'un khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Itu kita yaumil kiamah baca keterangan kayak gitu sambil bekal iman. Itu kita akan buah takut nanti, ya Allah, nanti kalau kau bangkitkan hamba-hambamu, mohon kasihani hamba ya Allah ketika hari itu ya Allah. Jadi kita siapkan doa sekarang buat nanti. Itu baca kayak gitu. Itu sumber hidayah ya itu. Min ithabatil muhsinin, dan apa yang ada di yaumil kiamah berupa pahala buat orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh. Ketika sudah setelah di mauqif dipasang sirat, orang-orang muslim ketika dijalankan di atas sirat, ada yang saking solehe melintasi sirat seperti petir, langsung sampai, Masya Allah. Ada yang seperti angin yang kencang, ya Allah. Ada yang seperti menunggang kuda yang sangat cepat. Ada yang kencengnya seperti orang yang lari. Ada yang jalan. Ada yang jalan tapi jatuh-jatuh, kepleset-kepleset. Ada api kena. Sebagian akhirnya jatuh, padahal muslim. Akhirnya sebagian orang muslim yang soleh-soleh lihat ada muslim yang kepleset, ya Allah, kami dulu pernah sholat bersama dia, kami pernah haji bersama dia, kami pernah zikir bersama dia. Allah Ta'ala perintah ke kalian selamatkan orang yang kalian kenal, yang hatinya menyimpan kebaikan seberat sak dinar. Akhirnya dikeluarkan banyak yang dia kenali. Neraka diharamke memakan ini orang yang dibolehke memberi syafaat. Akhirnya ya Allah, sudah tidak ada lagi ya Allah orang yang hatinya itu kebaikan sak dinar, semua sudah tak ambil yang tak kenal. Akhirnya keluar ke semua orang yang nggak kau kenal juga, diizini lebih banyak.
Ya Allah sudah ya Allah. Akhirnya keluarga orang yang hatinya itu ada kebaikan setengah dinar ya. Banyak ternyata. Ya Allah sudah ya Allah, keluarkan dari neraka orang yang hatinya ada mithqala dzarrah min khair. Hanya sebobot dzarrah. Dzarrah itu satu debu dari kebaikan. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya setelah semuanya banyak, sudah cukup. Ternyata Allah Ta'ala ketika itu berfirman, para nabi sudah ngasih syafaat, sudah. Malaikat sudah ngasih syafaat, sudah. Hamba-hambaku yang mukmin sudah ngasih syafaat, sudah. Tinggal Arhamur Rahimin yang belum memberikan. Akhirnya dibebaskan sama Allah lebih banyak lagi. Akhirnya dikasih stempel utaka minan nar, orang yang dibebaskan dari neraka langsung dari Allah, yang orangnya tidak punya amal soleh sama sekali. Yang tadi dikasih tugas memberi syafaat yang ada meskipun sa'dzarrah, tapi kan ada, ini tidak punya, belingit, Masya Allah. Sampai orang-orang yang ditugasi kasih syafaat tidak bisa, kok tidak punya, dzarrah pun tidak punya. Ternyata Allah masih Arhamur Rahimin. Akhirnya dimasuki surga. Ketika pertama kali masuk surga, itu mereka langsung dikasih jamuan. Jamuan pertama kali ahli surga, hati ikan. Setelah itu mereka disuruh angen-angen, kau minta apa yang kau inginkan, angen-angen. Akhirnya semua yang kau lihat punya kau semua. Dan 10 kali lipat dunia punya kau semua. Itu derajatnya orang yang paling rendah di surga. Dunia dan 10 kali lipatnya punya kau semua. Itu derajatnya orang yang paling rendah di surga. Dan setiap kali makan, ini orang disembelih ke sapi yang merumput di rumputan pinggir surga. Rumput yang tumbuh di pinggir surga, ketika dimakan sapi, rumput surga, sapinya dagingnya paling enak. Dan setiap kali makan, ini orang disembelih ke seekor sapi. Ketika sudah tengah-tengah nikmat, semua yang diminta semua ada, Allah Ta'ala masih nawari, mau kau tak kasih yang lebih baik lagi? Apa yang lebih baik ya Allah? Saya sudah tidak nemu yang lebih baik, semua sudah kau kasih ke saya ya Allah. Akhirnya diberikan Allah Ta'ala, uhillu alaikum ridwani, saya ridho sama kau, saya tidak akan marah sama kau. Itu nikmat-nikmat surga. Akhirnya kita tambah kepencut, tambah zuhud, tidak ada artinya dunia itu. Mau pandangannya surga. Berapa puluh tahun itu rasanya sedelok. Istiqomah, sabar. Meskipun di dunia kayak gini macul, meskipun di dunia cari rezeki di pasar, tapi yang tak minta surga, tidak sembarangan. Tidak ada masalah, cuma sebentar di dunia ini. Wa mu'aqabatil musiin, dan nanti yang akan ditimpakan kepada siksaannya orang-orang yang berbuat maksiat di neraka. Itu di dalam hadis atau Quran, ketika dibacake kita pahami, takut nanti. Ada orang yang dijatuhkan di neraka sebabnya dosa yang dia tidak nyangka. Siksaannya ternyata hebatnya gini, dari maksiat yang dia nyangka kalau itu tidak maksiat. Faham? Faham betul? Ada orang disiksa di neraka, siksaan yang sangat pedih, sebab biahe sesuatu yang dia nyangka tidak maksiat. Ya Allah. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yalqa laha balan yahwi ab'ata minas thuraya. Ada orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngucap sak kalimat yang dia itu tidak nganggep sak kalimat. Sak kalimat ini jangan dimaknai kalimat bahasa Indonesia ya,
Kalimat itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sak kata. Sak kata. Ada orang mengucapkan sak kata, dia tidak ngereken kata ini. Sak kata tok. Alah, cuma ngono. Di yaumil kiamah, gara-gara itu dia dijatuhkan sama Allah jurang dari tebing jahanam sampai dasar jurangnya itu jaraknya lebih dalam ketimbang jarak bintang Suraya sampai bumi. Bintang Suraya itu bintang yang masyhur. Itu dibuat perumpamaan yang sangat tinggi, saking tingginya memang. Itu tingginya bintang dari bumi itu berapa itu? Masya Allah kan? Itu lembah jurang jahanam lebih dalam ketimbang jarak itu ke bumi. Lah itu dulu Sababiyah dijatuhkan sampai selama itu ke dalam jahanam. Sababiyahnya apa? Bil kalimah la yalqalaha balan. Sak kata yang dia gak nganggep miso. Lah orang miso saiki apa ngereken? Kadang wala istighfar saking walah cuma gitu. Nah, kalimat apalagi yang lebih daripada kalimat, apalagi mukul, apalagi ya Allah. Kalau kayak gitu kita baca adane hati-hati ya Allah, astagfirullah, tobat ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullah. Ketakut kan? Itu buah udah. Akhirnya Allah Ta'ala jaga. Nah itu kita baca Quran. Nah gak paham gimana? Ya ada tafsirnya. Kita baca terjemahnya. Boleh. Terjemah depak. Itulah terjemahnya. Tapi syaratnya sangu iman, sangu ta'zim. Jadi kita nanti ketika baca itu sambil mahabbah, ta'zim, iman, akhirnya nangis nanti. Entah nangis kangen, entah takut, entah saking agungnya Allah, nangis kita nanti. Wa ila kauni hadzal amru kafiyan, dan bukti kalau ini cukup, baca Quran, baca hadis cukup buat menambah yakin. Fi ifadatil yaqini, cukup untuk berfaedah menambah yakin. Al isyaratu bi qoulihi ta'ala, sudah diisyarahi. Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Awalam yakfihim, apakah belum cukup buat orang-orang kafir? Anna anzalna 'alaikal kitaba, sesungguhnya kami sudah turunkan atas kau wahai Nabi Alkitab. Yutla 'alaihim, kitab itu dibacakan kan sama mereka. Tidak cukup tah? Jawabnya cukup ya Allah. Cuma kita nih sing keset maca. Kita nih bacane ndak perhatian. Kita bacane baca yang ndak khusyuk. Itu orang-orang kalau ada orang kafir baca, bahkan ada orang surah Al-Ikhlas. Kita itu suratul Ikhlas la qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Ada orang masuk Islam gara-gara surat itu loh. Soalnya memahaminya itu loh yang kita itu bahas, memahaminya, ta'zimnya. Nah itu loh. Kita itu belum pinter kadang. Malah pintaran mu'allaf sampai masuk Islam bayangkan kita wala wiridan tahlil buat wiridan khair gak apa-apa, zikir gak apa-apa, cuma kita butuh itu juga memahami. Al-ayah as-sababu tsani an yandura bi'ainil i'tibari, yang sabab kedua, thariqah kedua. Jadi pertama cara menguatkan iman atau yakin, caranya baca Quran atau hadis. Intinya itu. Makanya ngaji yaitu harus ada ilmu Quran atau hadisnya juga. Tafsir itu, syarah hadis. As-sababus tsani, sabab menguatkan yakin yang nomor dua, an yanzura bi'ainil i'tibar, dia harus memandang dengan pandangan i'tibar, pandangan mengambil pelajaran.
bukan cuma mandang, artinya mandang itu bisa lihat, tidak buta, bukan gitu. Mandang yang mengambil i'tibar. Fi malakutis samawati wal ard, di kerajaan-kerajaan langit dan bumi, ya Allah. Itu beda sama melihat yang delok-delok, beda. Melihat yang i'tibar itu ada bekasnya, nah, gitu. Kalau malam lihatan bintang-bintang, terutama waktu di tempat yang luas, lapangan, sekira banyak kelihatan, ya Allah, bintang-bintang itu. Itu ada yang gede ini lebih besar ketimbang matahari itu. Cuma saking jauhnya, tadinya cuma gitu kelihatan. Padahal mungkin lebih besar ketimbang matahari. Jumlahnya kayak gitu. Semuanya ini di kerajaannya Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Bisa loh. Ada riwayat orang ketika satu malam dia musafir. Ketika malam hari istirahat, ketika itu masih di tengah-tengah padang pasir, akhirnya dia istirahat, tiduran. Ketika itu malam-malam di tengah padang pasir sendirian, tidur menghadap ke langit. Yang kelihatan malam-malam bintang sak banyak gitu. Akhirnya dia itu mulai lihat, akhirnya dia itu ngomong, a'lamu anna laka rabban, saya tahu kalian punya Tuhan. Wahai bintang-bintang semua, saya tahu kalian punya Tuhan. Akhirnya dia mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Di akhirat gara-gara itu diampuni semua dosanya. Tafakkur. Nah, itu Sayyidina Ali sampai mengatakan, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat bisa lebih baik ketimbang ibadah setahun. Ya, tafakkur. Atau di bumi ya enggak cuma lihat-lihat pemandangan apik, enggak. Tapi i'tibar. Ini semuanya ini Allah Ta'ala sampai binatang-binatang yang kecil yang di dalamnya ini semuanya ini dalam kekuasaannya Allah Ta'ala semua, apalagi saya Bani Adam. Ya Allah, saya mohon kau beri rahmah, semuanya makhlukmu ya Allah, saya juga makhlukmu ya Allah. Kau aja ngasih rahmah ke binatang-binatang kecil-kecil, saya juga makhlukmu ya Allah. Itu faedah itu. Wa ma batsallahu fihima, dan apa yang Allah sebarkan di langit dan bumi, min ajaibil masnu'ati, berupa keajaiban-keajaiban makhluknya Allah. Keajaiban. Kita itu kalau pinter ngambil pelajaran, semua ajaib. Semua ajaib. Cuma kalau kita tidak ngambil pelajaran, ya biasa. Gerhana kayak gitu itu biasa. Cuman ya kalau orang yang i'tibar, ya Allah, matahari itu bisa ketutup sinare. Yaumil qiyamah wa idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung sinare, ini sudah kayak gitu. Kalau tidak dikembalikan, kita tidak punya nur lagi ya Allah. Gerhana matahari ketutupan, ya kan? Akhirnya kan peteng. Ya Allah, ini kalau kau tidak kembalikan mataharinya lagi ya Allah, gimana nasib kami ya Allah? Takut loh itu. Ini sekarang saya ada di foto, status. Apa faedah? Disuruh sholat malah status. Wa bada'i ilmu kawanati, dan keajaiban makhluknya Allah. Wa ila ifadatihil yaqina, dan bukti kalau itu bisa menambah yakin, tafakkur makhluk-makhluknya Allah. Al-isyaratu biqaulihi ta'ala, sudah diisyarahi dalam firman-Nya Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan ke manusia semua
ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Fil afaqi, di kaki-kaki langit, wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri mereka sendiri, bahkan di dalam diri kita sendiri. Ini apa? Sidik jari. Kelihatannya gini ya. Kita kabeh punya dah. Subhanallah. Semua manusia tidak ada yang sama kok. Tidak bisa kita itu ngakal. Ini sak majelis ya, tidak ada yang sak dunia, tidak ada yang sama sidik jari ini. Ketika Allah Ta'ala bersumpah akan membangkitkan semua yang hidup nanti, ayahsabul insanu allai bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Allah Ta'ala dalam Quran, kami mampu membangkitkan manusia setelah mati, bahkan kami akan kembalikan ujung jarinya. Setelah mati, orang mati dikubur jadi tanah. Allah Ta'ala sumpah akan tak kembalikan hidup lagi, bahkan tak kembalikan lagi ujung jarinya. Ada apa dengan ujung jari ya Allah? Adlon. Subhanallah. Itu. Dan ini apa istilah? Identitas kita ini. Subhanallah. Berarti Allah ini kekuasaannya mutlak sampai ya Allah urat apa bukan urat ini apa? Ya ujung jari. Geretan-geretan kulit, garis-garis kulit. Ya Allah, kalau kau gini aja semua orang tidak ada yang sama ya Allah. Ya Allah, saya minta rahmatmu aja ya Allah, sudah. Kekuasaanmu tidak jangkau saya ya Allah. Nah itu faedah. Nah, kayak gitu, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas buat semua orang bahwa Al-Qur'an adalah hak, betul. Nah, itu kita kaji Quran, kaji hadis, tafakkur, itu semuanya baru 2 thariqahnya. Ada lagi nanti insyaallah cara-cara menguatkan keimanan, yakin. Biar kita itu nanti mati bawa hati yang isinya itu yakin, akhirnya la yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat cuma hati yang selamat, yang membawa hati yang penuh yakin. Kalau tidak ada yakinnya, binasa. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi